Bukannya hal teknis seperti itu sudah pernah dibongkar sama Ananda pesulap merah, Tuan Guru? Bukannya hal teknis seperti itu sudah pernah dibongkar sama Ananda pesulap merah, Tuan Guru? Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Guleh di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, mari kita membahas mengenai kedua ustadz, yaitu Ustadz Agustan yang suka menista dan juga suka memutarbalikkan fakta kebenaran firman Tuhan teman-teman sekalian. Dan kedua adalah Ustadz Ipung yang juga sama ya kurang lebih dengan mereka ini yang mendukung ya program-program seperti Ustadz Ahmad Kainama, Agustan, Yayah Waloni, dan beberapa mualaf-mualaf lain yang didukung ya oleh Ustadz Ipung ini teman-teman sekalian di channel Ayah Sofia. Nah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini mari kita bahas mengenai mereka, di mana mereka nyinyir soal mujizat-mujizat yang dilakukan oleh para pendeta, di mana orang lumpuh bisa berjalan, orang yang sakit bisa disembuhkan, orang yang tidak disembuhkan penyakitnya melalui medis, dan ketika didoakan oleh pendeta itu menjadi sembuh. Dan teman-teman sekalian, sebelum kita membahas hal ini, saya mengajak kita untuk melihat video mereka yang ada berikut ini. Dari waktu itu, loh, kok jadi bisa jalan gitu kan? Iya. Padahal jujur, saya sendiri sudah, keimanan saya udah mulai goncang lah, Iya. boleh dikata udah mulai. Ya. Perlu kita ketahui gaya karismatik, ya rata-rata masih teriak-teriak. Karena ya itu tadi, mensugesti orang supaya mereka berharap atas apa yang diucapkan itu kan. Jadi rata-rata berteriak, apalagi kalau mereka udah memegang konsep kuasa kan, kuasa penyembuhan. Oh itu rata-rata. Kalaupun itu beneran sembuh, perlu diketahui bahwa para dukun melalui bantuan para jin juga bisa membuat orang menjadi sembuh, begitu kan? Para dukun ya. Tapi kesembuhannya itu sementara biasanya, hanya performance saja di awal. Nah, jadi kalau tidak, satu memang settingan, dua memang benar-benar sembuh. Dan kalaupun percaya kepada manusia untuk memberikan kesembuhan ya, pada pendeta, atau percaya bahwa yang menyembuhkan itu Yesus dan sebagainya, sebenarnya di luar teknik penyembuhan para pendeta banyak kok para dukun yang dengan bantuan jin setan ya bisa menyembuhkan orang. Jadi kesembuhan itu tidak bisa menjadi tolak ukur tentang ketuhanan sebenarnya. Karena kita itu orang-orang karismatik itu mengagungkan, jadi kita penasaran, kita itu yakin duluan Ya. Jadi tumpang-tumpang tangan itu memang jatuh. Kita tuh rasa ada kayak kita praktek-praktek perdukunan kan, Ya. mau dipukul mental ya macam begitu, Ya. itu jatuh. Tapi setelah untuk yang kedua kalinya saya nggak bisa. Tapi saya lihat ada juga orang yang ketagihan. Jadi ada dua hal. Pertama, saya pribadi, saya nggak bisa seperti yang pertama jatuh-jatuh lagi. Bukannya hal teknis seperti itu sudah pernah dibongkar sama Ananda pesulap merah, Tuan Guru? Bukannya hal teknis seperti itu sudah pernah dibongkar sama Ananda pesulap merah, Tuan Guru? Bukannya hal teknis seperti itu sudah pernah dibongkar sama Ananda pesulap merah, Tuan Guru? Yang mental-mental itu Ya itu saya nggak bongkar terkait bahwa itu adalah hipnosis. Ya, hipnosis. Menyampaikan anchor kan, terus kemudian dia itu hipnosis. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang mereka bincangkan, yang mereka bicarakan. Mereka membahas tentang para pendeta bahwa itu hanya trik, itu hanya hipnotis, ataupun itu sebuah cara sulap
yang dilakukan seperti yang biasa dibongkar oleh saudara kita Marcel Radifah atau dikenal sebagai pesulap merah. Teman-teman sekalian, Ustadz Ipung dalam video terakhir dia katakan bahwasanya bukankah itu sudah pernah dibongkar oleh pesulap merah. Nah teman-teman sekalian, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh para pendeta, itu tidak seperti yang dilakukan oleh pesulap merah, gitu ya. Dan tidak seperti yang dibongkar-bongkar oleh pesulap merah. Karena sistem para pendeta ketika didoakan, yaitu hanya menggunakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu tidak ada ramuan itu, tidak ada cairan ini, tidak ada kris, tidak ada benda-benda aneh, ya, tidak ada pokoknya alat-alat perdukunan teman-teman sekalian ya. Tetapi hanya di doa, ya, tumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau Pastor Andi Simon yang sudah terkenal di Indonesia ini bukan hanya dari kalangan Kristen, tapi semua dari kalangan Muslim itu berbondong-bondong yang sakit, ya, yang sudah berobat ke medis tapi tidak disembuhkan. Mereka datang kepada Pastor Andi Simon sebagai alat Tuhan, sebagai doulos, sebagai hamba Allah, lalu didoakan. Akhirnya mereka menjadi sembuh. Yang tadinya bawa tongkat pulang dengan tidak pakai tongkat. Yang tadinya datang dengan menggunakan kursi roda. Yang tadinya datang dengan dipikul, mereka pulang dengan jalan sendiri. Ya, yang tadinya sudah hampir mati, tetapi pulang dengan penuh sorak-sorai. Ini adalah firman Tuhan. Jadi kalau dihubungkan dengan pesulap merah, yang dibongkar oleh pesulap merah itu adalah perdukunan. Ya. Contoh seperti yang sedang viral saat ini, Samsudin, ya. Begitu didoakan dengan menggunakan nama Tuhannya, baca surat-surat Al-Quran gitu ya. Ini yang dibongkar oleh pesulap merah. Ini kita harus paham teman-teman sekalian. Ya, jangan mujizat-mujizat yang dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus lalu dihubungkan dengan pesulap merah. Itu sama sekali tidak nyambung. Ya. Dan saya melihat mereka ini teman-teman sekalian, mereka itu ketakutan ya. Karena banyak orang Muslim yang kemudian datang ke pendeta-pendeta untuk didoakan. Dan anehnya yang mereka tidak masuk akal di luar nalar mereka. Yang datang itu orang-orang sakit yang datang itu disembuhkan oleh tangan-tangan pendeta. Di dalam nama siapa? Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan dalam nama siapa-siapa. Bukan dalam nama Paulus. Bukan dalam nama pendeta itu. Tapi dalam nama Yesus Kristus. Pastor Andi Simon bilang, in Jesus name. Gitu. Penyakit sembuh. Sembuh. Karena Pastor Andi Simon dipakai oleh Tuhan. Diberikan karunia kesembuhan kepadanya. Karena tidak semua pendeta memiliki karunia yang sama. Hanya orang-orang tertentu yang diberikan karunia itu. Ya, oleh Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kalau dihubungkan dengan pesulap merah, kita melihat sendiri teman-teman sekalian apa yang disampaikan oleh pesulap merah bahwa dia menjalankan amanat dari Allahnya, sang penciptanya, di mana dia sudah diberikan sebuah keahlian ya untuk mencerdaskan bangsa, tetapi dia tidak salurkan, dia tidak sampaikan, maka nanti dia akan ditanyakan di akhirat oleh Tuhannya kepadanya. Dan juga di dalam kekristenan diajarkan demikian. Ya. Di dalam Yeskiel 33 ayat yang ke-8 dan ke-9 teman-teman sekalian. Nanti teman-teman bisa baca. Intinya di sana dikatakan bahwasanya jika aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau akan mati dalam kesalahanmu, dan orang jahat itu akan mati, tetapi Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya kepada kita. Kepada saya sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah menjadi hamba Tuhan, dan termasuk kayak pesulap merah tadi, ya, sesuai dengan imannya, ya, maka kita yang akan menanggung dosa orang jahat itu. Tetapi jika kita sudah memperingati orang jahat itu, mengingatkan orang jahat itu, lalu dia mati dalam kesalahannya, maka Alkitab katakan kita sudah menyelamatkan nyawa kita. Tuhan tidak menuntut pertanggungjawaban lagi terhadap kita, karena kita sudah sampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Teguran seperti yang dilakukan oleh pesulap merah. Dia punya keahlian untuk membongkar semua kedok dukun. Ya, dia dua hal dia kasih. Dukun itu kalau tidak nipu ya cabul. Walau
ya pada akhirnya itu akan menjadi kontroversi dan juga pesulap merah dibenci banyak dukun karena menghina profesi mereka. Tetapi teman-teman sekalian dia harus berani. Saya secara pribadi sangat suka menonton konten-konten daripada pesulap merah. Ya, jadi silakan ya, Bro Marcel maju terus untuk membongkar kejahatan. Ya, kalau pengobatan-pengobatan tradisional silakan. Yang pengobatan dengan berdoa demi nama Tuhannya masing-masing karena ada bermacam-macam agama di Indonesia silakan. Ya, jadi itu yang satu hal yang saya dukung kepada pesulap merah karena yang dibongkarnya adalah aksi dukun yang menipu dan cabul itu. Apalagi dengan membawa-bawa nama agama, ya, menggunakan ayat-ayat kitab suci. Karena bukan hanya kalangan dari Islam yang melakukan demikian, tetapi ada juga di kalangan orang Kristen menggunakan ayat-ayat Alkitab dalam praktek perdukunan. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita harus waspada karena akhir-akhir ini sudah akhir zaman, teman-teman sekalian. Maka satu hal yang saya suka dari pesulap merah, teman-teman sekalian, dia katakan bahwa percaya saja dengan Tuhanmu, ya kan? Kalau Anda punya agama, percaya saja dengan agama Anda, percaya dengan Tuhan yang Anda sembah, gitu ya. Tak usah percaya dukun. Nah, teman-teman sekalian, kembali kepada topik mengenai Ustadz Agustan dan juga Ustadz Ipong, ya. Dan mereka tadi katakannya ini adalah trik, ini adalah sulap, gitu ya. Ya, mereka nyinyir, teman-teman sekalian, kurang lebih seperti ahli-ahli Taurat yang terus mencari-cari kesalahan daripada Tuhan Yesus Kristus. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan untuk menutup video kali ini, teman-teman. Di dalam Matius pasal 21 ayat 14 sampai 15. Saya akan bacakan buat kita. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Ya. Dan kita juga melihat, teman-teman sekalian, bagaimana orang-orang ahli Taurat ini terus melarang Tuhan Yesus untuk melakukan mujizat. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang dibelenggu oleh kuasa kegelapan bertahun-tahun, disembuhkan pada hari Sabat, itu juga ahli-ahli Taurat berusaha untuk menyudutkan dan mempersalahkan Tuhan Yesus Kristus. Apa yang mereka katakan, teman-teman sekalian? Mari kita cek di dalam Alkitab. Lukas pasal 13 ayat 11 sampai 17, teman-teman sekalian. Saya akan bacakan buat kita supaya kita paham cerita ini. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan ketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena itu adalah keturunan Abraham, karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu. Dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Jadi teman-teman sekalian, inti dari sini bahwa kita melihat orang-orang yang nyinyir daripada kesembuhan ilahi yang dilakukan oleh para pendeta. Nah, inilah mereka ini, ahli-ahli Taurat, orang Farisi ini. Ya, Ustaz Agustan tahu ya, karena dia dari Kristen. Orang-orang ahli-ahli Taurat, orang Saduki, ya, orang Farisi itu adalah musuh daripada kuasa Allah. Dan kalau saat ini Ustadz Agustan dan Ustadz Ipong menentang dan menganggap bahwa itu trik, sulap,
Itu semua adalah cara dukun ya untuk menyembuhkan, ya untuk mencari makan mungkin ya, seperti yang dibongkar-bongkar oleh pesulap merah. Ya, kalian pahami sendiri apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini. Ya, ini kalian kurang lebih seperti orang Farisi yang tidak suka terhadap kebenaran yang diberitakan dan mujizat-mujizat yang dinyatakan bagi semua orang yang membutuhkan kesembuhan ilahi. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekian video kali ini. Biarlah ini menjadi berkat buat kita. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.